Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita bakal ngupas bab 1 dari buku The Champion's Mind. Judulnya menarik banget nih. Jadilah juara bagi diri sendiri. Menarik. Misi kita yaitu bongkar rahasia mentalitas juara yang bisa Anda pakai sehari-hari. Nggak harus jadi atlet kok. Oke, siap. Kan kita sering ya kagum gitu lihat atlet hebat. Terus kepikiran, wah keren banget, andai bisa kayak gitu. Iya, sering lah itu. Nah, penulis buku ini punya ide keren. Kalau Anda bisa lihat kehebatan itu di orang lain, artinya Anda juga punya potensi itu. Gimana tuh? Mari kita bedah deh. Itu poin yang bagus banget ya. Fokusnya jadi beda. Bukan cuma soal fisik atau bakat bawaan aja. Oh, jadi bukan cuma otot ya? Bukan. Justru kekuatan mental itu loh yang sering jadi ya pembeda utamanya. Fisik oke penting, tapi pikiran itu yang ngatur semuanya biar performa bisa puncak. Oke. Jadi inti gagasannya juarai diri sendiri. Champion yourself gitu ya. Betul. Ini bukan soal medali emas Olimpiade beneran kan berarti? Nggak melulu soal itu, lebih ke perjuangan internal kita, gimana caranya jadi versi terbaik diri sendiri, mencapai standar emas pribadi. Standar emas pribadi ya, apapun bidangnya. Jangan cuma puas jadi perak gitu ya. Tepat, juara itu dia mewujudkan potensi terbaiknya, bahkan pas kelihatannya susah banget atau nggak mungkin. Jadi ini soal mindset ya, pola pikir pemenang. Iya, pola pikir yang sebenarnya udah ada di dalam diri, tinggal diaktifkan. Ini nyakup sikap mental, kebugaran, sama penguasaan teknik juga. Oke. Juara sejati itu ya digambarnya sebagai orang yang kerja keras terus, manfaatin tiap kesempatan, dan nggak suka nyeri-nyeri alasan lah. Nah, terus ada pertanyaan sang juara nih. Katanya kita suruh bayangin detail banget. Gimana hidup kita kalau udah jadi juara buat diri sendiri? Oh, visualisasi ya? Iya, visualisasi latihannya, pertandingannya, bahkan rutinitas harian. Katanya ini kuat banget efeknya. Ada cerita soal Mia Hamm itu loh. Oh, yang legenda sepak bola itu? Iya, pelatihnya, Anson Dorrance, pernah lihat Mia Hamm latihan sendirian sampai habis-habisan, padahal yang lain udah pada pulang. Nah, itu katanya contoh visi juara yang udah jadi aksi. Nah, itu dia. Visi itu ya harus jadi tindakan nyata. Juara itu gerakannya hari ini. Pikirannya, hari ini saya kerjain, bukan, nanti aja deh suatu hari. Bener juga, nggak nunda-nunda ya. Dan ini juga berlaku pas lagi nggak mood atau motivasi turun. Tetap aja hajar latihannya. Paling nggak mulai dengan semangat. Nanti biasanya kebawa kok semangatnya. Oke. Selain fokus ke diri sendiri, gimana soal kerja tim? Ada cerita menarik tuh, 10 kendi anggur. Itu maksudnya apa ya? Ya, cerita itu bagus buat gambarin jebakan social loafing, kemalasan sosial gitu. Kemalasan sosial maksudnya. Jadi kecenderungan kita buat usaha sedikit kurang kalau lagi kerja bareng-bareng. Mikirnya kontribusi kecil ini nggak kelihatan lah. Oh, kayak nebeng gitu ya? Bisa dibilang gitu. Padahal kan prinsipnya air pasang angkat semua perahu. Makin banyak kita kasih ke tim, makin banyak juga kita dapat balikannya. Masuk akal. Ini juga nyambung ke kepemimpinan. Pimpin diri sendiri dulu, pakai standar tinggi, kasih contoh komitmen total buat tim. Oke. Nah, ini pertanyaan penting nih. Gimana caranya hadapi hal tak terduga? Misal cedera atau tantangan hidup lain di luar olahraga gitu. Kuncinya itu fleksibilitas mental. Harus luwes kayak air sungai. Kayak air sungai. Iya, kan air ngalir nemuin jalan di sekitar batu, bukan malah nabrak batunya terus-terusan. Hadapi perubahan itu proaktif. Ada istilahnya mainkan bola di tempat ia mendarat. Maksudnya terima keadaan dan cari solusi gitu ya? Betul. Jangan menghindar atau nyalahin situasi. Balik lagi ke dasar-dasar yang bisa kita kontrol. Latihan rutin, makan bener, istirahat cukup, cari dukungan teman atau keluarga. Pokoknya proaktif, jangan reaktif. Jadi dari semua ini, apa nih inti terpenting buat Anda yang lagi dengerin? Intinya sih, pola pikir juara ini tuh bukan bakat langka yang cuma dimiliki sedikit orang. Ini bisa dipelajari, bisa dipilih sama siapa aja. Bisa dipilih ya? Iya. Ini soal komitmen kita secara sadar buat ngelakuin tindakan-tindakan unggul setiap hari. Sekecil apapun itu, asal mendukung tujuan besar kita. Jadi perlu tanya ke diri sendiri ya? Persis, tanya aja. Saya ini lagi beneran ngejar mimpi atau cuma ngikutin arus aja nih? Wah, dalam banget pembahasannya. Bikin semangat ya. Jadi juara buat diri sendiri itu bukan tujuan akhir yang jauh di sana. Bukan.
tapi proses. Proses dinamis ya, mulai dari pikiran dan kelihatan dari tindakan sehari-hari. Ini soal keputusan kita mau capai standar emas pribadi kita. Betul, dan efeknya itu luas loh ke semua aspek hidup. Pola pikir ini intinya, ya gimana caranya keluarin potensi terbaik kita secara konsisten, nggak peduli ada halangan apa. Oke, sebagai penutup nih, kita kasih satu pemikiran buat Anda renungkan ya. Boleh. Berdasarkan obrolan kita barusan, coba deh pikirin, satu aja tindakan unggul spesifik apa yang bakal Anda komitmenin buat dilakuin minggu ini, sebagai langkah awal jadi versi juara diri Anda.